Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان إلا لمن لا أمانة له. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bersama dapat melangkahkan kaki kita bersama-sama salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita ini, amalan kita dari pagi sampai siang ini berkenan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salat takzim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan kita seluruhnya, umat-umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki menghantarkan kita ke makam beliau, ziarah di Madinatul Munawwarah, dan melaksanakan ibadah haji umrah di Madinatul Munawwarah dan di Makkahul Mukarramah. Jemaah sekalian, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa nasihat daripada judul pentingnya menjaga amanah dalam kehidupan. Hadirin sekalian, amanah merupakan satu kalimat dari bahasa Arab. Kalau boleh saya artikan adalah kejujuran. Jadi pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan. Jemaah sekalian, jujur atau dalam kali amanah, menyampaikan satu amanah merupakan fardu ain, wajib hukumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an saat Allah menciptakan manusia, menciptakan kita dalam kandungan ibunda kita ini, tatkala kita ingin ditiupkan rohnya di dalam kandungan ibu kita ini, Allah menyampaikan pertanyaan, alastu bi rabbikum. Allah nanya kepada manusia, saudara, jabang bayi, apakah kau mau aku ini sebagai Tuhanmu? Apa jawabnya? Kalau ini bayi nanti Allah takdirkan lahir ke bumi, lantas mengucapkan, bala syahidna, siap ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhanku yang akan kusembah selama hidup pun di alam dunia. Dengan izin Allah langsung mereka hadir, lahir dalam perut ibunya dengan sebaiknya. Nah, pertanyaan Allah kepada kita ini mengatakan, mau nggak kamu ini melaksanakan tugas sebagai manusia hidup di bumi untuk menyembahku? Ketika ucapkan bala, siap ya Allah, persiapan ini memberikan gambaran kepada kita diciptakan Allah dengan membawa amanah, membawa kewajiban. Apa amanah yang Allah sampaikan kepada kita ini? Dari surat Al-Ahzab Allah sampaikan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa baina wa asfaqna wa hamala insan. Pernah aku sampaikan amanah ini kepada langit, kepada bumi, bahkan gunung, seluruhnya menolak untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka merasa berat membawanya. Tetapi wahamalah insan,
tetapi manusia memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu adalah sifat zalim dan bodoh. Jemaah sekalian, dengan amanah ini apa yang harus kita laksanakan? Bentuk apa amanah harus kita laksanakan? Minimal 3 hal amanah yang harus kita laksanakan dalam menunaikan kita hidup di alam semesta ini. Yang pertama, amanah kepada Allah. Bagaimana amanah kepada Allah? Dalam suatu kitab menyatakan amanah kepada Allah adalah melaksanakan rukun Islam. Yang pertama, melaksanakan janji syahadah kita di hadapan Allah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu merupakan janji, dan janji itu harus kita tunaikan. Itu amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amanah sholat. Kenapa sholat merupakan amanah? Allah satu waktu menyampaikan perintah kepada kita, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanidin. Jagalah kalian sholat wajib jaga kalian, dan sholat khusus sholat wusta. Apa sholat wusta ini? Sholat di mana sholat sunnah ini sholat fardu asar dan sholat fardu subuh. 2 sholat ini merupakan sholat penting dan kamu jaga baik-baik. Kenapa 2 ini sholat merupakan yang sangat penting? Kata Rasul, min athqalil munafiqin, salah sholat yang sangat berat dilaksanakan adalah salah satu sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat yang sangat berat dilaksanakan oleh orang munafik. Lau ta'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu keunggulan sholat subuh di samping sholat lain, la tauhuma, pasti mereka akan mengerjakan sholat subuh itu dan sholat lain, walau habban, walaupun datang ke masjid dengan merangkak. Begitu pentingnya sholat subuh ini sampai Allah menyatakan jaga sholat-sholat, dan khusus sholat-sholat wusta, sholat subuh. Kemudian kalian, samping amanah ini merupakan satu sifat kejujuran. Sifat jujur kita kenal Rasulullah begitu luar biasa, dikenal oleh seluruh makhluk di alam semesta karena beliau jujur kepada Allah dan kepada manusia. Bahkan konon saat Rasulullah masih remaja, Rasul pasti banyak barang-barang titipan daripada orang-orang Quraisy. Kita kenal orang Quraisy ini saat mereka ingin berdagang, meninggalkan rumah beliau, meninggalkan rumah mereka, ingin berdagang, pasti barang-barang di rumah dititipkan kepada Nabi, bukan yang lain, kepada Nabi. Bahkan Nabi menjadi Rasul belum, masih remaja. Kenapa? Nabi pasti menjaga emas dengan baik, bahkan dia akan sampaikan kepada orang-orang yang telah menitipkannya. Cuma sekalian, dengan jujur itu pasti orang itu akan mendapatkan kebaikan. Bahkan Rasul menyatakan sabda beliau, al-amanatu tajlibul ghina, kata Rasul. Orang yang jujur itu akan mendatangkan kesuksesan, mendatangkan kekayaan. Mana mungkin orang gak jujur akan kaya, Pak? Kita contohkan saja seorang orang yang telah mengendalikan perusahaan. Kita contoh perusahaan A. Ketika mereka jujur dengan jujur dengan keuangannya, jujur dengan gaji karyawan, dan jujur semua, pasti mereka pun akan menyokong daripada suksesnya perusahaan. Tetapi kalau perusahaan tidak mau tahu, yang pertama dia nggak open management, keuangan tidak dibuka di umum, kok bahasanya kan dibuka di saham. Beda dengan perusahaan ditutup cuma tahu sendiri orang situ, beda dengan perusahaan di go public, beda. Pasti akan maju di go public. Kenapa? Akan transparan keuangannya, dan orang akan mendukung sukses perusahaan itu dan akan memberikan saham-sahamnya. Ini contoh. Yang kedua, ketika perusahaan akan menyampaikan informasi iklan kepada orang lain, dia pun akan jujur menyatakan, ini loh usaha saya, ini loh barang saya, persis tidak akan berkurang sedikit pun sesuai dengan yang pasarkan dengan kenyataannya. Akan terbuka, jujur, dan orang pun akan membeli barang-barang yang disampaikan perusahaannya. Apalagi suatu perusahaan punya karyawan yang tidak memberikan hak-hak mereka, bahkan menutup daripada sesuatu yang menjadi hak karyawan, maka perusahaan pun akan jatuh. Kenapa?
tidak melaksanakan kejujuran dalam perusahaannya. Jemaah sekalian, ketika orang sudah jujur, kata Rasul, tajribul ghina, mereka akan mendapatkan kesuksesan, bahkan mendapat kekayaan. Sebaliknya, al khiyanatu tajribul faqra, kata Rasul. Orang yang khianat, tidak melakukan amanah jujur, mereka berkhianat, menutupi, cuma kelihatan casing bagus, isi nggak bagus, alias menjual sesuatu dalam karung, tidak jujur dalam jualannya, maka kata Rasulullah, orang itu akan mendatangkan kefakiran. Dan ini nyata dalam setiap hal, setiap perilaku kita dalam masyarakat atau keluarga. Pasti orang yang berkhianat tidak akan mendatangkan dirinya bahagia, bahkan sebaliknya. Jemaah sekalian, lebih-lebih kalau seorang dipimpin atau mendapat tugas pemimpin dimanapun lininya, dari terbawah sampai tinggi, kalau mereka tidak jujur, bahkan melaksanakan khianat, pasti lama-kelamaan akan dijauhi, bahkan kada benci oleh orang yang memilihnya. Maka yang pertama, jujur adalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur kepada siapa? Kepada keluarga. Kenapa harus jujur keluarga? Keluarga siapa sih? Keluarga adalah yang pertama kali family, ya, father, mother, dan anak-anaknya. Orang bapak harus jujur kepada istrinya, istri harus jujur kepada suaminya. Haqqun lizauj huququhunna, mereka seorang suami berhak berikan sesuatu kewajiban kepada istrinya, suami memberikan satu hak kepada istrinya, sama juga istri harus memberikan hak kepada suaminya. Kedua-duanya mendapatkan tugas itulah ialah satu adalah kejujuran. Kalau orang sudah tidak jujur dalam rumah tangganya, mohon maaf, sekarang kita kenal setan kecil, Pak, tipis, yang namanya HP, Pak. HP, banyak gara-gara HP terjadi perselisihan, bahkan terjadi perceraian. Kenapa? Ada satu sisi, seseorang suami menutup sesuatu yang dilakukan di luar pengetahuan istrinya, dan ketahuan, maka ketika ketahuan sudah bentuk, sudah mungkin satu picik api dalam kekeruhan dari rumah tangganya. Bahkan ada lain orang gara-gara HP terjadi persisian antar teman dan lain sebagainya. Makanya kata Allah, addul amanati ila ahliha, tunaikan hak-hak amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kenapa demikian? Karena amanah itu tanggung jawabnya besar. Kalau orang sudah menaikkan amanah, dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit saya sampaikan cerita, Pak, karena kejujuran bisa membangkitkan orang sadar dengan kejujurannya. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenal Pak? Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu hari beliau masih kecil, masih usia sekolah. Dia ingin berangkat, karena tinggalnya jauh, ingin berangkat ke Baghdad. Dia berangkat sambil naik kuda dengan orang-orang yang besar, pedagang-pedagang besar. Dia berangkat bersama mereka. Ketika berangkat, dipanggil ibunya, nak Qadir, nanti kamu kalau berangkat dari rumah ke tempat kamu dan seluruh hidup kamu jangan sampai bohong, harus jujur. Baik Bu, jujur, jangan sok bohong kepada ucapan kepada orang lain. Baik Bu, saya akan laksanakan. Lantas cerita langsung jalan, Pak. Kafilah pun berjalan dengan diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil. Di tengah jalan ternyata ada perampok, penyamun, dan orang yang kaya pun diambil hartanya. Diambil hartanya, tinggal terakhir yang masih di kudanya cuma satu, Abdul Qadir. Dia bengong, membantu nggak berani, ya, diri kudanya. Lantas pemimpin langsung dekatin, bocah, sini. Apa yang kamu situ? Ya, saya mau berangkat, Pak. Mau kemana kamu? Ingin belajar ilmu, Pak. Di sana, di Baghdad. Sini kamu. Kamu punya harta nggak? Punya saya. Mana? Ini dia. Tunjukin. Kenapa? Ketika pergi, Pak, ibunya itu membawakan uang, dijahit di bajunya, Pak. Di baju, dijahit di belakangnya. Dijahit pakai jahit tangan. Ya, bilang ibu, jangan sampai kamu bohong. Ternyata, punya uang nggak kamu? Punya. Mana ini dia? Kenapa bohong? Kenapa bohong? Jujur nggak bohong kepada saya. Itu orang pada nggak jujur, aku ambil hartanya. Apa kata Abdul Qadir, Pak? Mas, Pak, mohon maaf,
Saya datang sini jauh-jauh ingin belajar, Pak. Dan kata ibu saya, jangan sesekali kamu tuh bohong. Kamu harus jujur, apapun kalian harus jujur kepada orang lain. Akhirnya, Pak, diunjuk ini duit saya nih, silakan ambil. Dia tanya, kenapa kamu jujur? Karena ini adalah ucapan nasihat ibu saya kepada saya. Akhirnya diturunkan si Syekh Qadir lain, langsung dituduhkan. Sejak itu langsung si pembindir perampok langsung nangis, Pak. Selama ini aku tidak pernah tahu seorang cuma satu ini, seorang yang gak pernah bohong, jujur, walau uang gak takut diambil. Kenapa? Karena jujur itulah akan menyelamatkan dia. Lantas dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang perampok sujud, Pak, sadar kesalahannya. Ternyata Allah tegur dia dengan anak kecil. Kenapa? Gara-gara kejujurannya. Jemaah sekalian, begitu pentingnya jujur dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam keluarga kita, Pak. Makanya maaf, ketika seorang tua, seorang bapak sering nasihati kepada istri dan anak-anaknya, tatkala pintar menasihat tapi tidak pintar melaksanakan, ya, seringkali ngurut enak, kamu belajar enak, kamu sholat, Pak, tetapi bapak nggak datang ke masjid, cuma perintah, Pak, maka tidak manfaatnya perintah nasihat orang tua kepada anaknya. Gimana caranya? Datang dulu ke masjid, ke musola, sholat, baru lihat oleh orang tua anak-anaknya, baru nasihat kepada mereka. Tapi kalau cuma nasihat tidak dilaksanakan duluan, maka nasihat tidak ada manfaatnya. Kemudian sekalian, orang yang jujur kepada siapa lagi? Yang ketiga adalah jujur kepada manusia. Bagaimana dengan manusia? Ini jujur ini sudah penting dalam kehidupan kita, khusus dalam masyarakat, Pak. Kalau kita dalam masyarakat ini melaksanakan khianat kepada orang, maka khianat ini akan dicatat oleh manusia. Kalau satu kali dia bohong, maka selamanya akan dicatat sebagai orang yang pembohong. Makanya kita ini menjaga baik nama kita, bukan dalam hartanya. Nama, kenapa? Nama itu diikut dengan kejujuran. Orang kalau jujur, Allah akan selamatkan, kata Rasulullah. Ada suatu hadis Rasul panjang, Pak. Ada cerita ini, ada seorang namanya sahabat Abu Thalhah. Dia punya istri namanya Abu Sulaim. Saat Abu Thalhah ingin berangkat, mau berangkat perang dengan Nabi, ternyata anak kecil laki-lakinya sakit. Ketika sakit kan bukan terpaksa kan dipanggil Rasul, langsung berangkat meninggalkan istri dan anaknya. Tatkala selesai perang, pulanglah dia. Ketika pulang, langsung diberikan sajian oleh istrinya, dikasih makan, minum, bercanda, sampai akhirnya malam itu pun dia melaksanakan tugas, ya, melaksanakan tugas daripada istri kepada suaminya. Lantas ketika pas senang, santai, nanyakan, Bu, gimana kabar adik kita, Bu? Apa kalimatnya, Pak? Bapak, saya tanya ya, Pak, ya, kalau kira Bapak dititipi barang itu diminta oleh orang yang punya, kira Bapak marah enggak, Pak? Enggak lah, itu punya dia. Sekarang Bapak, anak kita dipanggil yang kuasa, diambil oleh Allah, meninggal dunia. Langsung marah, Pak, marah dia. Akhir langsung menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendapat ini kepada istriku, begini hampir selesai. Langsung Rasulnya, Abu Thalhah, semalam kamu sudah melaksanakan tugas enggak dengan istri kamu? Sudah enggak bersekutu dengan istri kamu? Sudah ya Rasul. Insya Allah anakmu satu dipanggil satu, kamu nanti ketika sudah melahirkan dan bahkan hampir sampai melahirkan, ini anakmu akan jadi orang yang pilihan Allah. Allah akan pilih lebih baik daripada anak yang meninggal. Benar, Pak. Dalam hadis mengatakan, di antara anak-anak yang cerdas ada namanya Ibnu Abbas, ada namanya Ibnu Umar, bahkan satu Ibnu Thalhah. Anak ini ada 10 orang yang cerdas luar biasa, dan anak ini sudah hafal Quran masih kecil. Salah satu siapa? Anaknya Abu Thalhah. Kenapa? Karena istrinya jujur, Pak, jujur, gak pernah menutupi apapun yang dialami di dalam keluarganya. Dengan kejujuran ini Allah ganti, Pak. Ini anak yang tadi meninggal dunia diambil Allah, dan Allah ganti dengan anak yang lebih hebat, lebih luar biasa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup, karena jujur ini, amanah ini kita pegang dengan baik, Pak. Fa insyaallah
Allah akan turunkan rezeki, turunkan berkah hidup ini. Kenapa? Orang yang berlaku jujur, seluruh manusia bahkan Allah pun akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai manusia dengan kejujuran ini, pasti doanya Allah kabulkan. Makanya jujur ini merupakan satu pegangan hidup kita. Fa insya Allah jujur akan kita miliki dan akan jauh dengan sifat khianat, dan khianat merupakan sifatnya orang-orang munafik. Kata Rasul, ayatul munafik thalathah, ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Yang pertama, orang munafik kalau ngomong bohong, kalau ngomong suka bohong. Yang kedua, idza kadza wa'ada, kalau dia sudah berjanji akhlafa, enggak pernah memenuhi janjinya. Kalau berjanji tidak pernah menepati janji. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dia sudah dikasih amanah, kepercayaan, titipan, tidak pernah melaksanakan amanah dengan baik. Maka sifat itulah sifat munafik yang harus kita jauhi bersama-sama. Kenapa? Munafik tempatnya tidak tempat lain, yaitu tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiq fi dzarbil asfalin nar walan talahum nasira. Orang munafik tempat dasar neraka dan tidak akan mendapat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, kalimat singkat saya sampaikan. Apa kesimpulannya? Mari kita biasakan untuk berlaku, berkata jujur kepada siapapun juga, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kepada Allah? Salat dengan khusyuk, diusahakan khusyuk. Kenapa? Agar kita jangan sampai menipu Allah. Kenapa? Ada nggak orang menipu Allah? Ada, kata Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, menipu orang beriman. Hakikatnya mereka menipu diri sendiri, tapi mereka tidak sadar. Ya, makanya sama-sama kita usaha untuk memiliki sifat yang jujur, yang baik. Fa insyaallah Allah akan berikan kita kemudahan, kemuliaan, bahagia hidup sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Mari kita sama-sama tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul tempat yang mulia di hadapan ya Allah. Kami mengerjakan salat ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu melaksanakan amanah, menjadi orang yang jujur. Kalau jujur Engkau akan tetapkan hati kami orang-orang yang jujur, orang yang bersih di hadapan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang menjaga dari bana amanah-Mu ya Allah. Amanah keluarga kami ya Allah, amanah orang-orang yang telah memberikan amanah kepada kami ya Allah. Jadikan amanah ini sebagai tempat untuk mendapat ridha-Mu, mendapat rezeki-Mu, mendapat kebahagiaan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak sekalian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.